perkara tentang menabur, ya. Kita lihat rujukan kita dalam Mazmur 126 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk saat pagi hari ini kami berkumpul di dalam hadirat Engkau Tuhan, tidak kira di mana kami berada, baik kami yang berada di rumah, di office, atau di mana juga kami berada. Tuhan, kala kami berkumpul di dalam hadirat Engkau, Tuhan kami tidak terpisah dari satu sama lain Bapa. Kami berdoa serahkan masa ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang terus Tuhan memberikan kami pemahaman tentang firman-Mu, tak kala kami mendengarkan firman Engkau, tak kala kami mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami pemahaman yang mendalam akan firman Engkau, supaya kami dapat memahami dan mengerti prinsip Alkitabiah di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan saya berdoa serahkan pribadi saya sendiri ya Tuhan, yang akan mengungsikan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau pakai Tuhan pribadi saya, bukan dengan kekuatan saya, bukan dengan pengetahuan yang saya ada, tetapi biarlah Engkau sendiri yang melayani dengan urapan dan Roh-Mu yang bekerja untuk setiap mereka yang mendengarkan pada pagi ini. Kami berdoa supaya firman ini yang menghiburkan kami, firman ini yang menguatkan kami, firman ini yang memberikan pembebasan, penyelamatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Hari ini kita ingin belajar daripada satu career, ya, yaitu dari seorang petani. Ya, kita belajar menjadi penabur di dalam rumah Tuhan. Jadi kita lihat kepada pengenalan. Pengenalannya adalah orang yang menabur pasti akan menuai. Kenapa kita pilih tema menabur, ataupun kenapa kita sebagai orang yang telah mengenal Tuhan, ataupun orang yang telah dipanggil Tuhan untuk melayani Dia, kita harus menabur. Ya, kalau saya bawa kepada ayat ini, di mana orang yang menabur pasti akan menuai, karena orang-orang yang menabur, dia di penghujungnya bila tiba masanya, orang itu akan menuai. Saya bawa kepada kehidupan kita sendiri, ya. Saya percaya setiap kita yang ada di ruangan Zoom ini adalah hasil daripada benih yang ditaburkan oleh orang sebelum kita. Ada amin. Maksudnya tidak kira orang yang menabur itu mungkin adalah rekan sekelas kita semasa kita masih belajar, orang yang terdekat dengan kita seperti ahli keluarga kita, ibu bapa kita yang menabur benih dalam kehidupan kita, ataupun rekan sekerja kita, di mana benih itu ditabur di dalam kehidupan kita, dan hari ini kamu dan saya ada di sini bersama melayani Tuhan. Itu adalah hasil benih yang ditabur oleh orang yang sebelum kita. Amin. Dan hari ini adalah peranan kita untuk kita menabur. Dan bila tiba masanya, kita juga akan menuai. Ada amin. Sebab itu kita ingin menabur. Sebab kita ingin melihat hasil di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kita lihat 3 perkara tentang menabur. 3 perkara tentang menabur. Yang pertama, apa yang kita perlukan? Yang pertama adalah persiapan atau persediaan. Sebagai orang yang ingin pergi menabur benih ataupun ingin menanam tanaman, apa saja yang kamu mau tanam, sayuran kah, buah-buahan kah, ya. Yang pertama yang harus kita perlu adalah persiapan atau persediaan. Amin. Seseorang yang ingin menabur atau menanam tanamannya pasti akan melakukan persiapan atau persediaan terlebih dahulu. Tidak kira apa yang kita ingin lakukan, sama ada kita yang ingin contoh yang mudah yang minggu lepas dalam khotbah Brother Michael, dia katakan orang yang ingin membuat rumah, dia akan membuat perancangan terlebih dahulu supaya jangan di tengah-tengah proses pembuatan rumah itu keuangan tidak mencukupi, bahan-bahan mentah tidak mencukupi, sebagainya. Dan begitu juga bila kita menabur. Ada amin? Oke, ya. Begitu juga bila kita menabur, kita juga perlukan persiapan. Ada amin? Sebab di dalam kita menabur, ada banyak persiapan yang kita harus lakukan. Ya, seperti juga kita mau pergi ke kebun, kita bukannya hanya terus, hari ini saya mau pergi ke kebun, saya terus turunlah, bangun pagi terus turun, bukan macam itu ya.
Kalau kita mau pergi kebun, kita harus bawa parang, mungkin kita bawa bekalan makanan, bawa bekalan minuman sebagai persiapan kita untuk kita turun ke kebun, ya, sebagai contoh. Begitu juga di dalam kita menabur. Apakah persiapan itu? Ya, kita lihat yang E. Persiapan atau persediaan yang kita perlukan adalah kita perlu slide seterusnya. Ya, kita perlukan tanah atau medium tanaman, ya. Wah, hari ini kita belajar banyak terms teknikal, ya, tentang pertanian. Ya, menyediakan tanah atau medium tanaman. Maksudnya di mana kamu ingin menabur? Di mana kita ingin menabur? Di mana saya ingin menabur? Di belakang rumah ataupun di kebun, di mana? Di kebun sama laju. Ya, di manakah tanah? Kita harus ada tempat terlebih dahulu untuk kita menabur, ya. Sebab itu kita harus sediakan ada tempat ataupun ada tanah untuk kita menabur, untuk kita menanam tanaman kita, ya. Ataupun ada jenis tanaman dia perlukan medium sebelum kamu pindahkan dia ke tanah yang orang kata satu tempat yang luas lah, kamu perlu sediakan medium tanah lah untuk dia disemai terlebih dahulu menjadi anak semaian, dan kemudian kamu pindahkan dia ke kawasan yang lebih keras, orang kata, ya. Saya sempat melihat sebab saya bekerja di bukan ladang lah, company yang menanam kelapa sawit. Jadi saya melihat bagaimana proses dari sebelum pokok sawit itu tumbuh menjadi pokok yang sangat tinggi. Saya melihat di nursery bagaimana orang menyediakan medium tanaman ataupun medium tanah untuk benih itu disemai di nursery dan kemudian dipindahkan ke kawasan tanah yang lebih luas. Itu memerlukan proses, ya, bukan seperti yang kita tengok, oh sana ada pokok sawit, oh sudah berbuah. Bukan begitu, Nancy. Ya, tukenio sawit kita. Ya, banyak proses, ya. Kamu harus sediakan medium, kamu harus sediakan mengikut ratio. Orang putih kata mengikut ratio yang mencukupi. Ya, kita tidak boleh terlebih letak tanah ini, medium ini, itu harus kita ambil sebagai persiapan atau persediaan sebelum kita menabur, ya. Dan di dalam konteks ini saya ingin bawa kita kepada di mana, maksudnya dalam kita melayani, di mana tanah pelayanan kamu, di mana kamu diletakkan untuk kamu menabur, ya. Itu yang kita harus bawa di dalam persiapan kita, ya. Saya percaya mungkin kamu seorang pelajar, kamu diletakkan di sekolah itu, itulah tempat kamu untuk kamu menabur, ya. Di sanalah tanah ataupun medium tanaman kamu, ya. Mungkin kamu di tempat kerja, itulah tanah ataupun medium tanaman kamu. Mungkin juga kita di dalam keluarga, itulah tempat kita untuk kita menabur. Ada amin. Yang kedua, yang B, persiapan yang kedua adalah kita mau mempunyai benih tanaman, ya. Kita sudah ada tempat. Tapi bagaimana kita ingin menabur kalau kita tidak ada benih tanaman itu? Nanti kita ada lekau tai. Kini kita kat nanam sayur kita. Mungkin aku nanya mak kau, mak, nanti kita nama dulu sedia kita. Nanti kita kat nanam sayur. Labang mak kau orang tik bersayur dah. Dek lekau tai dulu ke? Dek tempat dulu perlu bisik. Jadi mak mana dia perlu bisik dua-dua lah. Kamu harus ada dua-dua. Kamu harus ada tempat untuk kamu ingin menanam sayur kamu, dan kamu juga harus ada benih tanaman. Kalau kita tidak ada benih tanaman, bagaimana kita ingin menabur, ya? Sudah tentu tak dapat tabur, bukan? Ya, benih apa yang kita ingin tabur atau tanam? Itu kita juga harus tanya diri kita sendiri. Apakah benih yang kita ingin tabur atau tanam? Saya ingin tanam nanas kah? Ya, seperti yang saudari kita Ella katakan pada awal tahun ini tadi, apakah saya ingin menanam durian, ya, kamu perlu ada benih durian. Kamu tidak boleh expect untuk dapatkan buah durian dengan menanam nanas, ya. Ya, jadi kamu harus ada benih yang betul
untuk hasil yang betul. Ya, kita lihat di dalam Lukas 8 ayat 11. Apakah benih yang itu ya? Lukas 8 ayat 11 dikatakan, inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Tuhan. Di dalam konteks kita pada hari ini sebagai orang yang melayani Tuhan ataupun mereka yang sudah dipanggil di dalam Tuhan, benih yang kita ingin tanam adalah firman Tuhan. Ada amin? Firman Tuhan. Dan ayat ini diambil daripada perenggan ataupun kisah di mana seorang penabur yang menabur di 4 jenis tanah yang kita pelajari pada 2 minggu yang lepas ya. Dan benih yang ditabur itu adalah firman Tuhan. Jadi sebagai orang yang mau menabur firman Tuhan, kita harus ada firman Allah di dalam diri kita terlebih dahulu. Bagaimana kita mau menabur firman Allah kalau kita tidak diperlengkapi dengan firman Allah terlebih dahulu. Amin. Jadi di sini saya ingin membawa kita sebagai persiapan untuk kita menabur ya, pada awal tahun ini mari kita perlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Maka kamu akan ada benih. Bahkan sekarang kamu sudah ada benih firman Tuhan itu. Cuma tinggal masa untuk kamu tabur saja, ya. Dan bukan itu saja, kita harus kenal pasti apa benih yang kita mau tanam. Di dalam firman Tuhan Matius 13 ayat 37 hingga 39 katakan, ini yang Yesus katakan. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi ini sebahagian daripada perenggan di mana kisah di mana Yesus memberikan perumpamaan tentang benih yang baik dan juga lalang ya. Dan kita harus tahu benih juga kita harus kenal pasti benih yang kita mau tabur ya. Sebab firman Tuhan kata benih yang baik itu ialah dari anak manusia, maksudnya dari Yesus ya. Dan benih lalang ataupun benih yang tidak baik itu yang adalah ditaburkan oleh iblis. Jadi kita harus kenal pasti benih yang kita tabur. Sebab apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai, saudara-saudari ya. Tidak mungkin kita taburkan benih yang tidak baik maka hasilnya akan mengeluarkan hasil yang baik ya. Tuhan kita juga adalah Tuhan yang penuh logik. Kalau kita tidak berhati-hati, kita juga boleh menjadi medium untuk kita menabur benih yang tidak baik ya. Sebab itu kita harus berhati-hati benih apa yang kita tabur ya, di tempat kita berada, di mana, di dalam life group, di gereja ya, benih apa yang kita tabur. Sebab apa yang kita tabur itu ia juga akan dikenal melalui buahnya. Ya, buah akan terhasil dan itulah hasil daripada benih yang kita tanam. Kalau kita tanam benih yang tidak baik, hasil yang tidak baik juga yang akan kita tuai. Ya, jadi ya itu adalah 2 persiapan yang harus kita ada sebelum kita menabur. Ada banyak lagi, tetapi saya ringkaskan untuk 2 ini saja. Yang penting, yang pertama kita harus ada tempat. Ada amin. Kita harus ada persiapan di mana kita mau tabur. Di dalam life group kita, itu adalah tempat kamu menabur. Di dalam unit, ya, bekerja, keluarga, pelajar, itu adalah tempat kamu menabur. Dan benih tanaman, benih apa yang saya mau tabur? Ya, tanya diri kita sendiri. Apakah saya mau menabur benih yang baik, ataupun saya mau menabur lalang? Ya. 2 persiapan ini. Oke, yang kedua, kita pergi kepada yang kedua. Poin yang kedua, ya, tadi ada 3 perkara yang, ya, ada 3 perkara tentang menabur. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah pengorbanan dan kerja keras. Next slide. Ya, pengorbanan dan kerja keras. Oke, di dalam menabur, ya, di dalam menabur kita perlukan kerja keras dan juga pengorbanan. Sebab tidak mungkin kita lihat mereka yang bercucuk tanam. Tidak mungkin mereka orang kata hari ini tanam, lepas tu sebulan, setahun biar dia macam tu saja dan saya tunggulah hasil dia. Ya,
Tidak mungkin. Tuhan kita juga adalah Tuhan yang logik ya. Dia boleh melakukan perkara yang luar biasa, tapi kita perlu berusaha juga ya. Orang yang berusaha pasti akan menikmati hasil usahanya bila tiba masanya. Ya. Seperti juga kita yang bekerja. Saya ambil contoh orang yang bekerja ya. Kita diberi masa 1 bulan untuk bekerja setiap bulan, bukan? Dan setiap bulan itu kita bekerja keras. Ada banyak pengorbanan yang kamu harus lakukan. Kamu harus berkorban dari segi masa, dari segi tenaga kamu, mungkin dari segi ide kamu dan sebagainya, ya. Dan bila tiba masanya, ya di sini ada katakan bila tiba masanya kita akan menikmati hasil. Jadi di ujung bulan akan ada hasil yang kamu nikmati. Begitulah yang saya maksudkan ya. Jadi di dalam kita menabur, kita harus bekerja keras, ataupun kita juga harus berkorban. Ya, seperti juga seorang petani yang bercocok tanam, dia perlu berkorban kos untuk dia membeli, menjaga benih yang baru dia tabur. Ya, dia harus dari segi baja, dari segi racun, dia harus berkorban kos, dan dia juga harus mengorbankan masa. Bukan kalau sekarang boleh ada mesin yang boleh tolong kebun ataupun ladang beroperasi. Tapi kalau masa orang dulu, mereka perlukan keringat mereka sendiri, tulang mereka sendiri untuk mereka melihat hasil di tempat yang mereka tanam. Begitu juga kamu dan saya pada hari ini ya. Kita harus kita harus mengekspektasi ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Ya. Jadi kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 6. 2 Timotius 2 ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya, firman Tuhan pun kata, petani yang bekerja keras, bukan petani yang bekerja sambil lewat, ataupun bukan petani yang bermalas-malasan, haruslah pertama. Ya, bukan ya. Tapi orang yang bekerja keras, dialah yang harus menikmati, yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya, jadi ya, begitu juga di dalam kehidupan kita, orang yang melayani di dalam life group ada pengorbanan yang kita harus lakukan ya. Di dalam unit kita, di tempat kita bekerja, jika kita ingin melihat hasil, kita harus rela untuk berkorban. Bukan maksudnya berkorban menyerahkan nyawa kepada jabatan kerajaan untuk bukan ya. Maksud saya di sini berkorban dari segi masa kita untuk domba kita, berkorban dari segi tenaga kita untuk pertumbuhan domba kita, pertumbuhan di dalam life group ya. Sebagai orang yang menabur, kita harus expect ya perkara itu dan bekerja keras. Ya, kalau kita bermalas-malasan, kita tidak akan melihat hasil dia, bukan? Mungkin 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun masih akan tetap sama juga. Ya, jadi sebab itu kita harus berkorban dan bekerja keras. Ya. Di dalam Mazmur 126, ini ayat rujukan kita tadi. Ya, Mazmur 126 ayat 5 sehingga ayat 6. Ya, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kalau kita lihat dari ayat ini, saudara-saudari, maksudnya dia menabur dan mencucurkan air mata. Itu bukan sesuatu yang mudah. Maksudnya ada situasi yang dia alami sehingga dia mencucurkan air mata ya, bukan situasi yang senang. Maksudnya kalau kita lihat dari ayat ini, dia menabur dengan mencucurkan air mata. Ya, tapi firman Tuhan tidak berhenti sampai sana, dia katakan akan menuai dengan bersorak-sorai. Ya, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bekas untuk orang bawa hasil yang dia dapat ya. Maksudnya dia tidak bawa dengan tangan kosong ya. Jadi di dalam kita menabur, kita harus melihat orang yang menabur ini bukannya mudah ya, tetapi
kita jangan orang kata jangan berpikiran bahwa menabur ini sangat susah, jadi tak apalah, saya tak mau terlibat, cukuplah saya jadi hasil yang dituai. Bolehkah kita berpikiran macam itu? Saya kira kalau kita hanya menjadi hasil yang dituai, apa orang kata, kita tidak akan tidak menjadi hasil, even tak boleh Jasmine ya, even kalau kita sudah menjadi hasil yang dituai tapi kita tidak mati ke tanah dan tumbuh menjadi benih yang baru pun tidak ada hasilnya juga ya. Jadi kita juga harus menabur, sebab itu panggilan kita, sebab janji Tuhan dia katakan pasti kita akan menuai dengan sorak-sorai. Amin, haleluya. Dan ayat yang seterusnya adalah di dalam Yakobus 5, ya. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ayat 7, dari tanah. Ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ya, kalau kita lihat dari ayat ini ada musimnya untuk kita menabur, sebab itu harus sabar ya. Di dalam firman Tuhan tidak katakan hasil itu instan, tidak ada hasil yang instan ya. Di dalam Tuhan harus melalui proses. Di dalam kita bertumbuh juga macam tuh, tidak ada hasil kita melihat pertumbuhan yang instan, tidak ada, harus melalui proses. Jadi seorang petani, yaitu kamu dan saya, walaupun kita secara fisikal kita bukan petani, tapi kita belajar untuk menabur benih firman Tuhan. Kita belajar untuk menjadi petani di dalam ladang Tuhan. Ada amin. Dan ya, di mana slide kita ya? Yang seterusnya. Oke, next. Ya, untuk melihat benih yang kita tabur bertumbuh, kita harus belajar untuk berkorban. Korban masa, tenaga, keuangan, dan sebagainya. Dan harus ada kerja keras. Ya, tetapi juga kita harus tahu bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Ya, maka kita akan melihat hasil dia di ujungnya. Ada amin. Ya, dan yang ketiga, poin kita yang terakhir. Oke. Iman. Oke, yang pertama tadi kita perlukan persiapan, yang kedua kita perlukan pengorbanan dan kerja keras, yang ketiga kita perlukan iman. Di dalam kita menabur, kita harus ataupun kita perlukan iman. Jadi boleh saya tanya di sini untuk saudara-saudari kita yang ada di sini, apakah maksud iman? Apa maksud iman? Ada orang yang boleh jawab? Faith. Apakah maksud iman? Ada yang jawab? Ada yang boleh jawab? Ini setiap kali kita khotbahan ada ditanya. Ya. Iman maksudnya? Sunyi. Iman, kesetiaan. Ada lagi, iman maksudnya? Tak dapat lihat, tapi dapat merasa kepercayaan. Percaya walaupun belum melihat hasil. Ya, percaya Tuhan walaupun belum melihat. Ya, thank you. Oke, untuk respon kamu orang. Iman maksudnya kita percaya walaupun kita belum melihat hasil. Ya, ya. Iman membolehkan kita melihat potensi dalam setiap benih yang kita tabur. Ya. Seperti kita, ya, mari kita coba membayangkan. Kalau kita pegang benih yang kita mau tanam ya, sekarang kita bayangkan benih yang kita mau tanam, dan bila kita taburkan benih itu, apakah kita sudah tahu benih yang mana bertumbuh, benih yang mana tidak bertumbuh? Tidak kan? Kita pun tak tahu benih yang mana bertumbuh. Ada benih yang kita tabur, kita jaga betul-betul, benih itu boleh bertumbuh mula-mula, keluarkan daun hijau, lepas itu dia layu dan sebagainya, kemudian mati. Ya, tapi sebab itu kita harus perlukan iman di dalam kita menabur. Sebab banyak perkara boleh terjadi ya, tidak
Tetapi dengan iman kita belajar untuk melihat supaya semua benih yang kita tabur itu bertumbuh, amin, hidup dan bertumbuh. Ya, iman membolehkan kita melihat potensi dalam setiap benih yang kita tabur. Jadi kalau kamu mau menanam apple, boleh ditanam apple kah ataupun apa saja buah-buahan yang kamu mau tanam, boleh kamu dengan iman katakan semua benih ini akan tumbuh dengan subur. Ya, mari kita belajar untuk melihat dengan mata iman kita, ya. Dan di dalam konteks kita melayani setiap benih yang kita tabur, firman Tuhan yang kita tabur itu di dalam life group, di unit, di mana kita melayani, benih itu akan bertumbuh dengan subur. Ada amin. Ya, sebab tanpa iman kita tidak dapat melihat, kita tidak akan dapat bergerak ke depan lah ya. Tanpa iman kita akan mudah be discouraged, maksudnya mudah dilemah semangat ya. Kalau kita melihat contoh kita tanam satu eka, saya pun tak tahu besar satu eka tu macam mana. Satu eka tu kita tanam semua, tanam sawit contoh, tanam sawit. Tapi tiba-tiba bila kita tanam, mulanya kita tanam dia ada keluar daun-daun dan sudah tentu kita happy bukan? Dan lepas tu ada datanglah serangga, perosak dan sebagainya memakan daun dan sehingga seluruh satu eka yang kita tanam itu, benih itu semuanya mati. Jadi apakah respon ataupun reaksi kita pada saat itu? Apakah kita belajar? Apakah kita akan merasa dilemahkan semangat? Lemah semangat, tak mau saya tanam lagi. Biarlah tumbuh lalang-lalang rumput dekat satu eka tanah itu. Ataupun kita belajar, saya mau coba lagi. Kali ini saya coba dengan Tuhan. Ataupun kali ini saya percaya mungkin itu bukan masa Tuhan. Kali ini saya percaya itu adalah adalah masa Tuhan ya. Nanti masa Tuhan ya. Rugi banyak satu eka ya. Jadi sebab itu kita perlu belajar menabur dengan iman ya. Supaya kita belajar melihat potensi di dalam setiap benih yang kita tabur. Ada amin. Ya, 1 Korintus 3 ayat 6. 1 Korintus 3 ayat 6 ya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Ini yang Paulus katakan di dalam buku Korintus, di mana dia katakan Paulus itu menanam, ya, dan Apolos dia menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Begitu juga di dalam kehidupan kita, orang yang melayani, ya, orang yang menabur di tempat yang kamu ada sekarang, mungkin ibu bapa menabur di dalam kehidupan anak-anaknya, ya. Mungkin kita belum melihat pertumbuhan, tetapi percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Ada amin. Dan tugas kita adalah untuk menanam, menyiram, menjaga. Ya, jangan kita biarkan, kita hanya tanam dan biar dia tumbuh saja pun benih itu tidak akan mampu kalau dia masih anak benih semayan yang sangat kecil. Ya, itu perlukan kita sebagai petani yang mengusahakan tanaman itu, menjaga tanaman itu. Ada amin. Ya, seterusnya, pertumbuhan itu pekerjaan Tuhan. Ingat ya, pertumbuhan itu bukan kerja kita. Maksudnya, kalau kamu sudah melakukan bahagian kamu menanam, kamu menyiram, kamu menjaga, pertumbuhan itu datang dari Tuhan. Ya, tugas kita adalah menabur dan menjaga tanaman yang kita tanam. Kita bagi baja, kita bagi apa? Racun supaya dia tidak diganggu hewan perusak, ya, itu adalah tugas kita. Tetapi pertumbuhan itu adalah mutlak di tangan Tuhan. Jadi jangan kita, orang kata kalau tanaman kita itu tanaman ya ataupun benih yang kita tanam itu dia tidak bertumbuh, jangan mungkin kita perlu evaluasi juga diri kita sendiri, tetapi jangan meletakkan 100% kesalahan itu di atas diri kamu sendiri, supaya kita tidak rasa, orang kata, sebab pertumbuhan itu bukan peranan kita, tetapi pertumbuhan itu datang dari Tuhan. Amin. Kalau bertumbuh, puji Tuhan. Ada amin. Tetapi kita hanya harus setia menabur. Amin. Amin. Sebab kita tak mau nanti ada case ya, bila rasa stres di dalam melayani dan akhirnya tidak melihat pertumbuhan di dalam LG, di dalam gereja, di dalam unit, mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Padahal
bukan itu rancangan Tuhan yang sebenarnya, ya. Jadi kita juga harus belajar melihat dengan iman kita, ya. Amin. Haleluya. Seterusnya Matius 17 ayat 20, ya. Kenapa kita perlu iman? Ya, ia berkata kepada mereka, ini Yesus katakan kepada murid-muridnya, ya. Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kecil ya, biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Iman itu memungkinkan perkara yang tidak mungkin, ya. Iman itu melakukan pekerjaan yang nampaknya mustahil, ya, sebab Tuhan yang bekerja di tengah-tengahnya. Amin. Haleluya. Yang seterusnya, ya, iman memampukan kita melakukan perkara yang kelihatannya mustahil. Ya, kalau kita hanya melihat kepada hasil yang mata kasar kita secara fisikal kita boleh lihat, kita akan mudah kecewa, ya. Tapi mari kita belajar untuk melihat sesuatu dengan apa yang mata fisikal kita tak dapat lihat, tetapi kita tahu di sebalik apa yang berlaku Tuhan yang bekerja. Ya, boleh kita switchkan pandangan kita dari perkara yang membuatkan kita tidak dibangunkan kepada penglihatan yang membangunkan kita. Amin. Supaya kita tidak berputus asa di dalam kita menabur. Ya, kita menabur ini sepanjang hidup, bukan hanya hanya masa ini sajalah, hanya masa saya belajar sajalah saya menabur, ataupun nanti bekerja saya sudah tak ada masa, tak payahlah. Ya, bukan macam tu, ya. Ataupun masa saya bekerja atau masa saya single sajalah saya menabur, nanti saya berkeluarga, komitmen saya kepada keluarga, saya tidak akan menabur. Bukan begitu, ya. Kalau Tuhan bertindak begitu dengan kita, oh, bagaimana dengan kita? Oh, kalau saya free sajalah saya dengar doa mereka. Kalau Tuhan bertindak macam tu dengan kita, kita dalam keadaan yang bahaya, ya. Jadi mari kita jangan berkira dengan Tuhan, ya. Kita setiap masa saya ingin menabur di dalam kehidupan kita. Ambil kesempatan kita untuk melayani, untuk menabur. Ada amin. Ya, di dalam Yakobus 2 ayat 17 kita lihat. Ya, Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, kalau kita hanya ada iman, benih itu saya tidak tabur, saya simpan. Tapi saya percaya esok malam ini saya tidur, esok benih itu saya simpan di dalam karung ataupun di dalam bekas, esok dia akan tumbuh dekat tanah yang ada di belakang rumah saya. Boleh terjadikah perkara macam tu? Saya rasa tidak boleh. Ya, bukan saya rasa, memang tak boleh, ya. Iman itu harus bagus, iman kamu sangat besar, tetapi harus disertakan dengan perbuatan. Ya, kita seperti yang saya kata, Tuhan kita juga bekerja dengan logik, ya. Kalau ada usaha dan doa, Tuhan bekerja, ya. Tikus curi bawa ke tanah, ya. Jadi sebab itu kita bekerja, kita tabur dan beriman bahwa benih itu akan tumbuh dan serahkan pertumbuhan itu kepada Tuhan, ya. Maka kita akan melihat di akhirnya nanti bukan kita megah kerana pekerjaan kita, bukan kerana saya pandai menanam sayur atau menanam di ladang, bukan, tetapi kerana Tuhan yang bekerja di dalam setiap tanaman saya. Ya, jadi kita boleh berikan kemuliaan kepada Tuhan sepenuhnya. Amin. Haleluya. Ya, sebab iman yang tidak disertai dengan perbuatan itu adalah mati, ya. Kita mau melihat hasil tetapi kita tidak ada usaha, itu adalah angan-angan mat jenin. Ya, itu adalah angan-angan mat jenin. Jadi di hujungnya nanti dia berangan-angan di atas pokok kelapa dan dia jatuh ke tanah. Rupa-rupanya itu adalah mimpi dia. Ya, jadi jangan kita jadi mat jenin, ya. Kita juga harus bertindak dan beriman. Amin. Haleluya. Jadi itu saja untuk perkongsian firman Tuhan kita. Kesimpulannya,
Ya, di dalam menabur kita perlukan persediaan. Ya, harus bersedia. Ya. Harus bersiap sedia, semangat ya. Kalau Yas dia selalu kata hup. Oke, pengorbanan ya harus ada pengorbanan ataupun kerja keras, bukan sambil lewat ataupun bermalas-malasan. Yang ketiga, dalam menabur kita perlukan iman ya untuk melihat pertumbuhan terjadi. Amin. Haleluya. Itu saja untuk kongsian firman Tuhan kita pada hari ini. Jadi kita mau berdoa untuk firman kita. Haleluya. 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 Mari kita sama pejamkan mata, kita meresponi firman Tuhan pada pagi ini. Haleluya. 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 Syikirian talabayara basandara bayala basandara. Haleluya. Haleluya. Tuhan Bapa kami yang berada di surga, kami bersyukur dengan setiap firman yang Tuhan Engkau ajarkan kepada kami pada pagi ini ya Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa firman ini ya Tuhan tidak akan pergi ataupun tidak akan ditaburkan dengan sia-sia Tuhan, tetapi kami percaya firman ini akan kembali kepada Engkau, menjadi kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan setiap kami di tempat ini, di ruangan ini ya Tuhan, yang mendengarkan firman ini, ataupun yang tidak dapat bersama dengan kami secara online, tetapi Tuhan juga kami rindu untuk mengongsikan firman ini kepada mereka. Biarlah Tuhan firman ini terus bertumbuh di dalam hati kami, menjadi kekuatan kepada kami, menjadi inspirasi untuk kami terus menabur dimanapun Engkau letakkan kami, baik itu di dalam life group kami Tuhan, di dalam unit kami, di gereja yang Kau letakkan kami Bapa, dan begitu juga di dalam pelayanan di mana Engkau meletakkan kami. Kami mau terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang yang ada di sekeliling kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan masa ini dan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.